إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Pemirsa Edumalji yang dirahmati Allah Ta'ala, bertemu kembali kita di program Education Malam Mengaji dari Belajar Bahasa Arab Bersama, yang kali ini kita melanjutkan pembahasan shorof kita yang kita ambil dari Silsilatul Ta'lim Shorf yang kita susun. Yang kali ini insya Allah akan membahas tentang kesimpulan pembagian dhamir. Ya, kesimpulan pembagian dhamir. Ada 8 yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dhamir bermacam-macam. Kalau dilihat dari bersambung dan tidaknya dengan kata lain. Ya, ada dhamir namanya yang pertama dhamir raf'in. Dhamir raf'in muttasil. Ya, ada dhamir raf'in muttasil. Ini sudah pernah kita sebutkan, yaitu dhamir yang dalam keadaan marfu dan dia bersambung. Ya. Ada juga dhamir dalam keadaan nasbin. Dhamiru nasbin, ya, muttasil. Dhamiru nasbin muttasil. Dhamir dalam keadaan mansub dan dia bersambung. Ya, ada pula dhamiru nasbin, tapi dia tidak muttasil, yaitu dhamir nasbin munfasil. Ya. Kemudian juga ada dhamir yang jarrin. Ya, dhamir yang jarrin. Dhamiru jarrin muttasil. Ya, ini akan kita simpulkan pada kesempatan kali ini. Ya, yang pertama dhamiru raf'in, dia dhamir sebagai fa'il. Ya, dhamiru nasbin, dhamir sebagai mansub, yaitu objek. Dhamiru jarrin, dia dhamir dalam keadaan majrur, bisa karena didahului oleh huruf jar atau karena susunan idhofah. Ya. Kita jelaskan di sini dhamir raf'in muttasil yang pernah kita sebutkan. Contohnya adalah dhamir ketika dalam keadaan marfu dan muttasil dengan fi'il. Ini yang kalau pemirsa Edumalji menghafalkan dhamir seperti fa'ala yang nyambung dengan fi'il, yaf'alu, ya, kemudian if'al, ya, la taf'al. Nah, di sini sebenarnya sudah ada otomatis dhamirnya. Yaf'alu, di situ ada huwa. Ya, fa'ala yaf'alu. Ya, fa'ala yaf'alu. Fa'ala ada dhamirnya huwa, yaf'alu ada dhamirnya huwa, if'al ada dhamirnya anta, la taf'al ada dhamirnya anta juga. Plus yaitu tasrifnya. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Itu semuanya dhamir raf'in muttasil dengan fi'il madhi. Kalau yaf'alu dan seterusnya, yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani, taf'alna af'alu naf'alu. Itu semuanya dhamir raf'in muttasil. Kenapa? Di situ sudah ada fa'ilnya. Apa fa'ilnya? Ya, mulai dari huwa, huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau if'al hanya mukhatab saja, anta antuma antum, anti antuma antunna. Ketika ditasrif, if'al if'ala if'alu, if'ali if'ala if'alna. Demikian juga la taf'al la taf'al la taf'ala la taf'alu, la taf'ali la taf'ala la taf'alna. Ya.
Itu yang dhamir raf'in muttasil yang intinya di situ ada fa'ilnya ketika nyambung ke fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr dan fi'il nahyi. Kalau dia dhamir nasbin muttasil, ya ini sebagai objek. Inilah yang disebut dengan hu, ya kemudian huma, hum, seterusnya ha, hunna, ya ha, huma, hunna, ya kemudian ka kumakum, ki kumakunna, ya yana atau nina, ya sehingga dia posisinya sebagai objek selalu di belakang. Kalau ini kita gabungkan dengan fa'ala menjadi fa'alahu. Kalau ini kita gabungkan dengan fi'il madhi. Kalau dengan fi'il mudhari berarti yaf'aluhu. Ya, dan seterusnya. Fa'alahu, fa'alahuma, fa'alahum. Yaf'aluhu, yaf'aluhuma, yaf'aluhum. Tergantung objeknya ini dhamirnya apa. Intinya dia sebagai itu menggantikan isim dhahir. Saya makan roti. Ya, akulu khubzan. Khubzannya saya ganti dengan dhamir menjadi akuluhu. Saya makan 2 roti. Akuluhuma. Ya, dan begitu seterusnya. Itu kalau dia dhamir nasbin ini sebagai objek dan bersambung. Ya, ada yang dhamir nasbin munfasil, ada yang sebagai objek tapi terpisah. Tidak nyambung ke fi'il. Seperti ini. Fa'alahu, yaf'aluhu atau if'alhu, ya, dan seterusnya, tidak nyambung seperti ini, tapi dia terpisah, munfasil. Ini yang dikenal dengan dhamir seperti iyahu, ya, iyahuma, ya, iyahum, dan seterusnya. Iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ya, penggunaannya sekedar murojaah seperti dalam ayat. Ini yang paling mudah biar kita langsung ingat, seperti dalam ayat di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini posisi aslinya adalah sebenarnya kalau mengikuti kaidah dasar adalah na'buduka dan nasta'inu bika atau na'buduka, kita ambil yang di sebelah sini. Ya, ini na'buduka, ka ini menjadi objek. Kalau dia dhamir nasbin muttasil bersambung ini dengan fiilnya. Tapi kalau kita ingin jadikan dhamir nasbin munfasil yang terpisah, dia letaknya tidak bisa di sini. Letaknya harus seperti ini. Sehingga dia terpisah dengan fiil. Kita katakan iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu, bukan ka. Kemudian na'budu. Kalau posisinya ini maka letakkan di sini na'buduka. Tapi kalau kita inginkan dia menjadi dhamir nasbin munfasil, harus ditambahkan iyyaka, letakkan di depan dan baru fiilnya. Dan inilah dalam bahasa Arab susunan seperti ini dia mengandung takhsis atau yufidul hasr. Mengandung pengkhususan, mengandung pembatasan. Sehingga kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, berarti hanya engkaulah ya Allah satu-satunya yang kami ibadahi. Inilah makna tauhid. Ya, kalau kita memahami iyyaka na'budu, sudah kita nggak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita akan jauhi semua kesyirikan. Kenapa? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Artinya mengkhususkan ibadah hanya kepadamu, bukan kepada selainmu. Tapi kalau kita mengatakan na'buduka, ini tidak ada pengkhususan. Kami beribadah kepadamu, tapi tidak ada pengkhususan. Bisa saja na'buduka wa na'budu ghairaka. Kami beribadah kepadamu dan kepada selainmu. Tapi kalau ini sudah berbentuk dhamirun nasbin munfasil yang terpisah, sudah pengkhususan. Inilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, contoh yang lain kalau kita katakan uhibbuka, aku mencintaimu. Ya, kalimat uhibbuka itu bukan takhsis, sekedar mencintai saja. Tapi kalau kita katakan iyyaka uhibbu,
hanya kepadamu lah aku mencintai, maka sudah tidak ada seorang pun yang aku cintai kecuali engkau. Sehingga kita katakan iyyaka uhibbu. Inilah makna ya dhamir nasbin munfasil. Kemudian dhamir jarrin ini kalau dia bersambung dengan huruf jar atau dengan isim sebagai idhofah. Contohnya adalah baitullahi. Ini kalau isim zahir. Kalau kita ingin ubah lafzul jalalah dengan dhamir, maka kita katakan baituhu. Ya, baituhu. Ini kalau dia ke isim, namanya dhamir jarrin muttasil. Dhamir sebagai isim majrur, sebagai mudhafun ilaih bergabung dengan isim, yaitu sebagai mudhafnya. Atau kita gabungkan dengan huruf-huruf jar yang kemarin sudah kita bahas, contohnya fi dengan al-masjid. Kalau kita ubah dhamirnya menjadi fihi. Kalau fil madrasah fiha. Ya, kalau fil masjidaini di dua masjid berarti fihima dan seterusnya. Demikian juga ini baitu Muhammad baituhu. Baitu anta baituka. Dan inilah yang kita hafalkan, baituhu baituhuma baituhum, baituha baituhuma baituhunna, baituka baitukuma baitukum, baituka baituki baitukuma baitukunna, baiti baituna. Ya, demikian juga ini fihi fihima fihim, fiha fihima fihinna, fika fikuma fikum, fiki fikuma fikunna, fiya atau fina. Ya, itulah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari pembagian dhamir. Ada dhamir sebagai raf'in, posisinya marfu'. Ada yang dhamir nasbin, posisinya mansub tapi dia nyambung. Ada dhamir yaitu nasbin sebagai objek tapi dia terpisah. Ada yang dhamir yaitu dalam posisi majrur, dia bisa didahului oleh huruf jar atau karena bentukan susunan idhofah dan dari mudhof dan mudhof ilaih. Itulah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dari khulasatu aqsamid dhamir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.